Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun berada, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, jika kalian menginginkan ilmu, maka selamilah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Kalimat ini tentu saja menunjukkan kedahsyatan isi Al-Quran. Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan Al-Quran juga diturunkan pertama adalah di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bainati minal huda, dan berisi penjelasan atas petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran itu juga berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai furqan, ya. Pada ayat ini jelas Allah menyebutkan hudal linnas, jadi Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, ya. Maka kita bisa melihat kebangkitan peradaban, mengikuti perkembangan sejarah peradaban di muka bumi ini, kita akan melihat peranan umat Islam ternyata luar biasa, ya. Meletakkan dasar-dasar konsep-konsep, ya, peradaban, keilmuan yang sekarang ini dikembangkan di dalam dunia sains yang tentu saja kiblatnya sekarang di dunia barat. Saudaraku seiman dimanapun berada, ya, jejak peradaban dunia membuktikan bahwa umat Islam itu pernah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan peradaban. Peradaban Islam bahkan dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia, ya. Berbagai jenis peradaban Islam masih dapat kita saksikan hari ini. Jejak peninggalannya ada di Baghdad, ya, di daerah Irak, kemudian Andalusia di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, ya, kemudian Ottoman, Turki, Damaskus, Kufah, Syria, dan sebagainya. Seorang peneliti di dunia barat bernama Josh Charton, ya, bahkan dia dikenal dengan nama the father of the history of science, ya, sebagai bapak daripada sejarah ilmu pengetahuan. Dia menulis buku Introduction of the History of Science, ya. Rencana dia menulis 9 jilid tetapi tidak selesai karena dia keburu wafat. Tebalnya itu 4.300 halaman. Nah, di dalam bukunya Charton itu dia mengulas sumbangan keilmuan dan kultural dari setiap peradaban sejak zaman kuno, ya, hingga abad ke-14 Masehi. Bahkan dia membagi di situ ada periode Yunani, ya, Plato, Aristoteles, Euclides, Archimedes, ini 450 sampai 250 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Kemudian nanti dia juga membagi ada peradaban zaman Cina, ya, 600 sampai 700. Itu satu abad peradaban ada di dunia Cina. Karena itu kita mengenal juga bagaimana Cina bisa mengawetkan makanan, membuat bahan peledak, ya. Nah, kemudian sejak tahun 700-an itu sampai 1200 berkesinambungan, tidak pernah terputus, ya. Itu selama 700 sampai 1200 ini masa kejayaan Islam. Hampir setiap 50 tahun itu muncul ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa. Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, ya. Nah, setelah tahun 1200-an nanti kemudian mulailah Eropa, ya, barat. Nah, itu sudah belajar dari dunia Islam dan mereka mengenal peradaban Islam itu karena terjadinya perang salib. Jadi perang salib itu menjadi media mengenalkan Islam juga, yang sebelumnya diprovokasi Islam itu barbar, ya, Islam itu sadis, ya, menghisap darah. Nah, tapi setelah terjadi pertempuran dan ada yang ditawan oleh kaum muslimin dan juga mereka melihat bagaimana perilaku pertempuran kaum muslimin, mereka melihat bahwa ternyata ada peradaban baru yang selama ini mereka tidak kenal. Maka banyak orang-orang barat yang belajar di dunia Islam, lalu mereka membawa ilmu-ilmunya ke dunia barat. Di situ mulai terjadi muncul ilmuwan-ilmuwan di dunia barat, ya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menurut Charton di dalam bukunya itu pencapaian terbesar di masa kuno itu berkat kecerdasan Yunani.
Sedangkan pencapaian terbesar di abad pertengahan adalah kecerdasan kaum muslimin, ya. Seperti saya jelaskan tadi, 450 sampai 250 sebelum Masehi itu masa Yunani, Plato, Aristoteles, Euclides, ya. Ini disebut dengan masa kuno. Tapi pada masa abad pertengahan menurut Josh Charton ini adalah umat Islam. Abad pertengahan di barat itu adalah abad ke-8, ya. Eropa, Prancis, Paris, ya, itu masih berlumpur, tapi di Baghdad sudah muncul pelita-pelita yang bercahaya, ya, jalan-jalan sudah diterangi oleh cahaya-cahaya lampu. Jadi pengetahuan di timur itu bangkit di saat barat dalam kegelapan. Dan pencapaian keilmuan muslim, kata Charton, jauh lebih hebat di atas pencapaian Yunani. Dan bahasa Arab waktu itu dijadikan sebagai bahasa utama, ya. Ini sampai pada abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Jadi keilmuan Islam itu menurut Josh Charton melampaui tataran teoritis. Ini beda dengan keilmuan yang dikembangkan di dunia Yunani, ya, itu lebih banyak pada filsafat, pada hal-hal yang teoritis. Tetapi di dunia Islam, ini ciri khasnya, ilmu pengembangannya itu tidak hanya pada teoritis semata, karena ada dukungan eksperimen, ya, yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Maka kita mengenal seperti Jabir bin Hayyan, ini ahli kimia, ya. Kemudian ada Al-Kindi, ada Al-Khwarizmi yang menginternasionalkan angka 0, ya. Karena dulu orang kalau berhitung dengan angka Romawi, coba pemirsa perhatikan angka Romawi itu, kita tidak akan bisa melahirkan ilmu hitung, ilmu matematik seperti sekarang ini. Ya, 25 kali 13 dalam angka Romawi betapa sulitnya. Tapi Al-Khwarizmi kemudian memperkenalkan angka Arab dan bahkan dia memperkenalkan angka 0, ya. Sehingga ilmu pengetahuan terutama di dunia matematik yang sebelumnya stagnan itu tiba-tiba muncul luar biasa. Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Khwarizmi. Ada lagi ilmuwan yang bernama Ar-Razi, ya, kemudian Al-Farabi, Al-Biruni, ya, Umar Khayyam, Ibnu Sina. Ini menunjukkan bahwa peran umat Islam itu betul-betul real, ya, membawa dan mengantar kebangkitan peradaban. Tidak mungkin teknologi sehebat hari ini, ya, tiba-tiba kita punya laptop, komputer, tiba-tiba ada roket, ya, tiba-tiba ada pesawat. Ini tidak mungkin, ya. Ini semua pasti berawal dari tahap dasar. Nah, dasar-dasar keilmuan ini adalah umat Islam, ya, umat Islam yang berperan meletakkan landasannya. Saudaraku seiman, dimanapun berada, seorang ilmuwan bernama Hamid Fahmi Jarkasi, ya, Direktur Institute for the Study of Islamic Thoughts and Civilization, ini menyatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmu. Peradaban Islam adalah peradaban ilmu. Substansi peradaban Islam itu ibarat pohon, ya, sejarah yang akarnya tertanam kuat di bumi, kemudian dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit dan memberi rahmat bagi alam semesta. Ini juga misi kehadiran Rasulullah itu rahmatan lil alamin, ya. Akar itu adalah teologi Islam, tauhid yang berdimensi epistemologis, itu yang dikatakan oleh Hamid Fahmi Jarkasi, ya. Kemudian sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Ma'ruf Misbah, ya, Jafar Sanusi, Abdullah Qusairi, dan Said Sahroni itu menyebutkan setidaknya ada dua sebab. Ya, ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam. Pertama dari dalam Islam sendiri. Perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena sumbernya dari Al-Quran. Inspirasi Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Nah, kemudian ada sumber luar, ya. Peradaban Islam itu berkembang karena proses asimilasi, ya, Islam itu menyebar ke berbagai belahan dunia, beradaptasi dengan lingkungan di luar dunia Islam sebelumnya. Nah, ini menjadikan akhirnya muncul peradaban Islam yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Pendengar yang dicintai oleh Allah, saya juga ingin menyampaikan bahwa jejak sejarah peradaban Islam itu, kalau kita lihat misalnya dari kota Baghdad, ya, apa yang terjadi di kota Baghdad? Kota ini merupakan kota yang paling indah. Pada masa itu dikerjakan oleh lebih dari 100.000 pekerja. Terdapat istana di pusat kota, ada asrama pegawai, ada rumah kepala polisi, ada rumah keluarga khalifah, ya, di luar kota Baghdad.
dibangun kota satelit ya, seperti sekarang ini kan di Indonesia terkenal dengan kota-kota satelit ya. Kota satelit pada masa itu ada Rusfas, ada Rusafah, ada Karah ya. Kedua kota tersebut dilengkapi dengan kantor, toko, rumah, tanah, taman, kolam dan lain-lain. Kemudian ada lagi kota bernama Samara ya. Kota bernama Samara. Ini letaknya di sebelah timur Sungai Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Ini kota yang indah, nyaman, teratur ya. Nama Samara sendiri itu berasal dari kata Saraman Ra'a yang berarti senang memandangnya. Di kota Samara ini terdapat 17 istana yang indah, cantik, mungil ya, menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lainnya. Kemudian ada kota bernama Sevilla. Kota ini di Spanyol ya, terletak juga di tepi sungai Guadalquivir ya. Di kota ini dulu ada dibangun masjid yang sangat megah ya. Masjid yang sangat megah, menaranya mencapai 70 meter. Ya, dengan dasar sekitar 13,60 meter ya. Ya, ironisnya hari ini menjadi gereja Santa Maria namanya. Karena Spanyol ya, kita tahu sejarahnya sangat menyedihkan ya. Kaum muslimin di sana mengalami pembantaian dan pemaksaan untuk murtad ya. Kemudian Granada, ini kota ini memiliki tanah yang subur. Di kota ini dibangun sebuah istana yang sangat terkenal sampai segini, yaitu Istana Granada. Yang ini dibuat oleh Raja-Raja Ahmar, diberi nama Alhambra. Ada lagi Cordoba ya. Cordoba itu kota teladan di seluruh Eropa karena kota lainnya kotor ya, becek, gelap, kumuh, sepi. Cordoba itu indah ya, tenang, terang benderang, bersih dan sangat nyaman dipandang mata. Kemudian ada Kahirah ya. Ini ada universitas tertua di sana, yaitu Al-Azhar, yang menampung ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Kemudian di lembaga-lembaga pendidikan yang juga terbangun, ada madrasah ya, ada Darul Hikmah ya. Dan masjid sendiri pada masa itu tidak berfungsi hanya sebagai tempat ibadah semata. Masjid itu tempat belajar tingkat tinggi ya. Jadi di masjid itu para sarjana mendiskusikan berbagai topik ilmiah. Nah, sehingga banyak hal-hal yang bisa diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan para ilmuwan di dalam masjid. Inilah gambaran ya, betapa Islam itu dalam jejak peradaban sejarah ya memberi peran besar. Kita kaum muslimin tidak boleh merasa minder ya, tidak boleh merasa kecil hati ya dengan kondisi kita sekarang. Ya, mari kita belajar. Orang yang belajar akan mengalahkan orang yang tidak belajar. Dan Al-Quran pertama turun diawali dengan kalimat Iqra, baca. Mudah-mudahan umat Islam bisa mencapai kembali kejayaan dan kegemilangannya. Didik anak-anak kita untuk kuat tauhidnya dan mampu memiliki intelektual yang pintar, yang cerdas, yang bisa juga mengalahkan ya orang-orang di luar dunia Islam. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan kita ini diijabah oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.